Selamat sore, Bapak Ibu dan Saudara dikasih Tuhan, Shalom. Puji Tuhan, di suasana hujan ini kita masih berkumpul, diizinkan Tuhan berkumpul di rumah Tuhan untuk kita beribadah memuliakan nama Tuhan. Di ibadah yang pertama, ibadah Kamis kita di tahun 2026 ini. Sungguh Tuhan baik, sungguh Tuhan mengasihi kita, sampai saat ini kita masih diberikan hidup, nafas yang baru, kita boleh menikmati berkat-berkat Tuhan, memulai tahun baru ini. Di dalam ibadah Kamis pada malam hari ini. Bapak Ibu dan Saudara, kita akan mulai ibadah kita malam hari ini. Satu pujian mari kita naikkan, kita mau nyatakan kepada Tuhan bahwa kita sungguh mengasihi Tuhan sepanjang tahun yang sudah kita lewati dan tahun 2026 yang akan kita mulai untuk kita memasuki dan menjalaninya bersama dengan Tuhan. Kita katakan, aku mengasihi Engkau Tuhan. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu, ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah menyenangkan hatimu. Aku mengasihi Tuhan, aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Amin. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hatimu. Katakan sekali lagi pada Tuhan, aku mengasihi Engkau Tuhan Yesus. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Amin. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu, siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Engkau tahu Tuhan. Mari berdiri Bapak Ibu dan Saudara. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Amin. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk
menyenangkan hatimu, menyenangkan hatimu, menyenangkan hatimu, menyenangkan hatimu. Puji Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, pada saat kami datang Tuhan di dalam rumah Tuhan ini, kami mengucap syukur karena Tuhan sudah baik bagi kehidupan kami. Tuhan yang sudah menyertai kami melewati tahun 2025, memasuki tahun baru 2026 ini. Sungguh Tuhan, saat ini kami datang dengan kerinduan kami, untuk kami tetap mengasihi Tuhan, untuk kami tetap merenungkan sabda Tuhan setiap waktu, setiap saat. Untuk kami tetap bersama-sama memuji Tuhan di dalam kehidupan kami. Dan saat ini Tuhan, kami datang ke rumah Tuhan. Dengan keberadaan kami datang kepada Tuhan. Kami mengakui bahwa kami masih penuh kekurangan, ada dosa dan kesalahan yang kami lakukan. Berkenan Tuhan yang akan mengampuninya. Berkenan Tuhan yang akan melayakkan kami datang kepada Tuhan. Untuk datang mengasihi Tuhan, untuk datang mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, dan kami datang membawa pergumulan hidup kami dan menyerahkan masa depan kami kepada Tuhan. Terima kasih untuk malam hari ini Tuhan. Bapa di dalam surga, pada saat kami berdoa untuk saudara kami yang saat ini tidak dapat hadir karena terhalang hujan atau banjir yang sedang melanda di kota Semarang ini. Tuhan berkenan memberkati mereka, menyertai mereka. Kalau ada dalam perjalanan, Tuhan menghantar mereka sampai tempat ini, mengikuti ibadah ini dan menerima berkat-berkat Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan ibadah kami ke dalam tangan Tuhan. Mohon Tuhan berkenan menerima sebagai persembahan hidup kami yang kudus dan yang berkenan kepada Tuhan. Besertalah dengan kami ya Allah, dari awal, pertengahan sampai akhir nanti. Inilah doa kami ya Allah, yang kami naikkan dan kami alaskan hanya di dalam nama Putra-Mu yang tunggal, Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat hidup kami yang satu-satunya. Amin. Bapak Ibu, dengan tetap berdiri, kita mau semangat memuji Tuhan. Tapi sebelumnya mari kita tetap membuat suasana malam hari ini dengan kehangatan kasih Tuhan. Kita boleh bersalaman dengan kanan kiri depan belakang kita. Tuhan mengasihi saudara. Tuhan mengasihi saudara. Puji nama Tuhan. Ya, hari ini luar biasa karena hujan cukup deras ya. Ada air tergenang di mana-mana, tetapi kita masih bersyukur tetap ada di dalam lindungan kasih dan penyertaan Tuhan. Tuhan mengasihi kita semua, puji Tuhan. Biarlah hidup kita selalu senantiasa seperti air yang mengalir, seperti kasih Tuhan yang terus ada dalam hidup kita, mengalir setiap waktu, setiap saat. Kasih yang terus memberikan kita kesegaran di dalam jiwa kita, di dalam hidup kita, menapaki hari-hari yang ke depan. Mari kita naikkan pujian ini ya Bapak Ibu dan Saudara, tutur kata. Kita bersambung nanti dengan kata sukacita surga, puji nama Tuhan. Kita sukacita. Puji nama Tuhan. Bagaikan air sirami tanah gersang, rasa sejuk menyegarkan, bagai cahaya mentari hangat memelukku, damai di jiwaku, lembut indah tutur katamu, terangi jalanku, menghibur hatiku, memberi pengharapan untuk selamanya, sampai selamanya. Perkataanmu bertumbuh di hatiku, siang dan malam selalu ku renungkan janjimu yang
indah, ku berjalan di dalamnya. Puji nama Tuhan, bagaikan air. Bagaikan air, sirami tanah gersang, rasa sejuk menyegarkan. Bagai cahaya mentari hangat memelukku, damai di jiwaku, lembut indah tutur kataku, terangi jalanku, menghibur hatiku, memberi pengharapan untuk selamanya, sampai selamanya. Perkataanmu bertumbuh di hatiku, siang dan malam selalu ku renungkan. Janjimu yang indah, ku berjalan di dalamnya. Sukacita surga bela mengalir dalam hidup kita malam hari ini. Puji nama Tuhan. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Amin. Ku dapat saksikan kuasanya, taklukkan badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Amin. Ku dapat rasakan kasihnya di tengah badai yang bergelora. Haleluya, haleluya, kau ada dalam hatiku. Amin. Takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, haleluya, ku mau bersorak bagimu. Sukacita surga, cita surga nyata penuhiku. Mari katakan, sukacita surga memenuhi hidup kita. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasanya, taklukkan badai yang bergelora. Terima surga, cita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasihnya di tengah badai yang bergelora. Amin. Semua katakan, puji Tuhan, kau ada dalam hatiku. Amin. Takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu. Sukacita surga nyata penuhiku. Haleluya, oh, haleluya, amin. Kau ada dalam hatiku. Puji Tuhan, takkan patah semangatku. Puji Tuhan, takkan hilang kekuatan. Amin. Puji Tuhan, haleluya, ku mau bersorak bagimu. Amin. Sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita surga nyata, sukacita surga nyata penuh. Oh, sukacita surga nyata memenuhi hidup kita. Sukacita surga nyata penuhiku. Amin. Puji nama Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara, silakan duduk kembali. Ya, lagu ini sungguh memberi kita semangat, spirit, inspirasi
bahwa kekuatan Tuhan itu tidak ada taranya. Sukacita surga yang diberikan kepada kita itu tiada taranya. Ya, bahkan badai yang bergelora pun mampu kita hadapi bersama dengan Tuhan. Tetap bersukacita. Iya, enak sih lagunya ya. Tapi apa ya? Ya, mungkin kita menghadapi tetap dengan sukacita. Bapak Ibu dan Saudara, Yesus itu berkata kepada seorang perempuan Samaria, ketika engkau minum air ini kamu akan haus lagi. Tapi ketika engkau minum air hidup yang daripadaku, engkau tidak akan haus selama-lamanya. Bapak Ibu dan Saudara, sukacita surga itu terus mengalir dalam kehidupan kita. Kita bagai air yang terus mengalir, membawa kesegaran bagi setiap tempat, setiap orang, setiap segala sesuatu yang ditemui. Membawa kesegaran juga dalam diri kita sendiri, memberi kesegaran. Puji nama Tuhan. Puji nama Tuhan. Firman Tuhan akan segera disampaikan buat kita semua. Mari kita siapkan dengan satu pujian ini Bapak Ibu dan Saudara. Sejuta rasa Engkau mengenal hatiku Tuhan. Kita mulai nyanyi dengan refrainnya. Sejuta rasa di jiwa yang Engkau berikan kepada kami. Sejuta rasa di jiwa, rindukan pelukmu Bapa. Izinkan ku untuk menyembah dengan apa yang ku punya. Tiada yang lebih berharga, hanya pribadimu Bapa. Biarkanlah ku menyembah, hatiku milikmu seutuhnya. Kami milikmu Tuhan Yesus, Engkau mengenal hatiku. Rindukan pelukmu Bapa, izinkan ku untuk menyembah dengan apa yang ku punya. Tiada yang lebih berharga, hanya pribadimu Bapa. Biarkanlah ku menyembah, hatiku milikmu seutuhnya. Amin. Kau mengenal hatiku, hampa batinku, tanpa hadirmu. Bawa daku mengalir, berlabuh dalam hangatnya kasih-Mu. Sejuta rasa di jiwa, rindukan peluk-Mu Bapa. Izinkan ku untuk menyembah dengan apa yang ku punya. Tiada yang lebih berharga, hanya pribadimu Bapa. Biarkanlah ku menyembah, hatiku milikmu seutuhnya. Mari kita sama-sama katakan kepada Tuhan, sejuta rasa ini milikmu Tuhan. Sejuta rasa di jiwa, rindukan pelukmu Bapa.
tiada yang lebih berharga, hanya pribadi-Mu Bapa. Biarkanlah ku menyembah, hatiku milik-Mu. Sejuta rasa Tuhan, inilah hati kami. Sejuta rasa di jiwa, rindukan peluk-Mu Bapa. Izinkan ku untuk menyembah dengan apa yang ku punya. Tiada yang lebih berharga, hanya pribadi-Mu Bapa. Biarkanlah ku menyembah, hatiku milik-Mu sepenuhnya. Hati kami milik-Mu Tuhan, hati kami milik-Mu Tuhan, hatiku milik-Mu sepenuhnya. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa, hati kami adalah milik-Mu, tetapi ketika kami menjadi milik-Mu seringkali hati kami merasa selalu kurang. Hati kami selalu merasa haus dan kami mencari dahaga kami, mencari juga kepuasan kami di tempat lain. Bapa, ampunilah kami, sebab di hari ini ketika kami akan merenungkan Engkau Bapa, Anak-Mu Yesus Kristus yang datang menjadi sumber air hidup. Di hari ini, di waktu ini, Tuhan juga memberikan kepada kami tempat perenungan di tengah hujan dan badai yang terjadi di kota ini. Bahwa demikian juga besar berkat-Mu buat kami. Demikian air hidup menyapa kami dan membasuh kami bersih. Oleh karena itu Bapa, tolong sapalah kami dengan firman-Mu. Bahkan airilah kami dengan iman, dengan firman-Mu. Supaya dahaga kami dipuaskan. Supaya kami menemukan sumber air hidup kami. Dan kami takkan haus lagi. Inilah doa dan permohonan kami. Biarlah Tuhan beserta dengan kami ketika kami merenungkan firman. Dalam nama Anak-Mu yang tunggal Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, kita mau bersama-sama merenungkan firman Tuhan di Yohanes 4 ayat 4 sampai yang ke-14. Yohanes pasal 4 ayat 4 sampai yang ke-14. Di bawah judul percakapan dengan perempuan Samaria. Namun ia harus melintasi daerah Samaria, lalu sampailah ia ke sebuah kota di Samaria yang bernama Sikhar, dekat tanah yang diberikan Yakub dahulu kepada anaknya Yusuf. Di situ terdapat sumur Yakub. Yesus sangat letih karena perjalanan, sebab itu ia duduk di pinggir sumur itu. Hari kira-kira pukul 12. Datanglah seorang perempuan Samaria hendak menimba air. Kata Yesus kepadanya, "Berilah aku minum." Sebab murid-muridnya telah pergi ke kota membeli makanan. Kata perempuan Samaria itu kepadanya, "Bagaimana mungkin engkau seorang Yahudi minta minum kepadaku seorang perempuan Samaria?" Adapun orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria. Jawab Yesus kepadanya, "Jikalau engkau tahu tentang karunia Allah dan siapa Dia yang berkata kepadamu, 'Berilah aku minum,' niscaya engkau telah meminta kepadanya dan Ia telah memberikan kepadamu air hidup." Kata perempuan itu kepadanya, "Tuan, engkau tidak punya timba dan sumur ini amat dalam. Dari manakah engkau memperoleh air hidup ini? Apakah engkau lebih besar daripada bapa leluhur kami Yakub yang memberikan sumur ini kepada kami dan yang telah minum sendiri darinya
ia serta anak-anaknya dan ternaknya?" Jawab Yesus kepadanya, "Siapa saja yang minum air ini, ia akan haus lagi. Tetapi siapa yang minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya, yang terus-menerus memancar sampai pada hidup yang kekal." Demikianlah pembacaan kita terhadap firman Tuhan hari ini di tengah gempuran air yang banyak. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, kalau dulu kecil saya suka lihat ada iklan primbon ya. Katanya kalau kerja di dekat air ada orang yang cocok, ada orang yang tidak. Tapi Bapak Ibu yang terkasih, saya memiliki relasi yang baik dengan air. Saya suka sekali dengan air. Saya suka berenang, saya nggak takut menyelam 5 meter, 10 meter di tengah laut. Karena saya suka dengan air, terutama kalau saya mengingat ketika saya masih kecil sampai saya remaja. Atau paling tidak Bapak Ibu sebelum saya live in, saya tahu bahwa air di sekitar saya adalah air yang bersih. Jadi saya sangat menyukai air Bapak Ibu. Tapi sampai suatu ketika di usia saya pada umur 17 tahun, saya harus live in di satu tempat di Yogyakarta yang jalannya aja itu kami masuk dengan naik truk sebab nggak bisa mobil masuk. Maka disitulah saya mengetahui betapa air sebenarnya bukan tempat saya bermain saja. Air ini soal hidup dan mati. Kenapa demikian? Karena di Jogja, Bapak Ibu yang terkasih, terutama di daerah Pegunungan Kars, di daerah Gunung Kidul, air itu susah sekali untuk ditemui. Meskipun mereka dekat dengan laut, tetapi ini bukan Israel yang bisa mengubah air asin jadi air tawar lalu airnya bersih. Mereka mengandalkan Bapak Ibu air hujan. Sehingga mereka sangat bersyukur kalau ada hujan. Taunya hari ini hujan lebat banget ya Bapak Ibu ya. Kok bisa ya samaan ya dengan perenungan ini. Nah ketika saya live in paling tidak 6 malam 7 hari di sana. Sudah diwanti-wanti oleh guru kami. Hati-hati kalau kamu live in, mungkin ada 1 atau 2 hari kamu tidak akan mandi. Waduh, saya bingung. Soalnya saya juga putri mandi, kalau di rumah itu mandi 2 jam Bapak Ibu. Suka dengan air. Jadi saya mulai khawatir, waduh gimana ya kalau nggak mandi ya. Gimana ini kalau nggak mandi? Sebab saya harus mandi. Tetapi masuk ke dalam kamar mandinya aja saya udah mulai terkejut Bapak Ibu. Kira-kira beginilah kamar mandinya di sana. Bahkan kalau saya ingat tidak ada catnya. Jadi semua berbatu begitu ya. Lalu di atas kamar mandi itu nggak ada atapnya. Jadi orang bisa begini Bapak Ibu lalu ngelihat kita mandi. Waduh betapa mengerikannya bagi saya yang sangat suka mandi ya. Tetapi Bapak Ibu kengerian itu tidak berlangsung cepat. Makin lama ya. Ketika saya nengok di dalam bak itu, saya melihat ada ikannya Bapak Ibu. Udah mandi susah, airnya air hujan. Ketika saya lihat di dalamnya, apa itu yang berenang-berenang? Ternyata itu sebuah ikan, seekor ikan atau 2 ekor atau 3 ekor, saya rada lupa Bapak Ibu. Lalu saya bilang sama teman saya, gimana cara saya mandi? Saya bingung, saya gak pernah mandi pakai air ikan. Air Bapak Ibu, air itu sangat dekat dengan kita. Manusia itu terdiri dari 80% air, sehingga air menjadi sumber bagi kita untuk hidup. Air itu elemen pertama yang tertulis di dalam Alkitab kita. Pada mulanya belum ada apa-apa. Roh Allah
melayang-layang di atas air. Air penting sekali. Ini menjadi bahan baku esensial bagi setiap makhluk hidup. Bahkan ketika kita dengan manusia kehebatannya mau datang ke Mars, mau datang ke Venus dan lain sebagainya, kita akan mencari air sebab air penanda adanya kehidupan. Air juga menjadi penyegar tubuh maupun jiwa kita. Ada banyak orang minum bukan hanya karena haus, tetapi ingin mendapatkan kesegaran juga. Terutama kita yang tinggalnya di kota Semarang, kalau panas sekali, kalau dingin agak drastis Bapak Ibu. Jadi air itu penyegar baik bagi tubuh maupun jiwa kita. Air juga adalah fondasi kehidupan yang sering kita temui. Sama seperti ketika kita bahkan ada di pegunungan Kars sekalipun, ketika kita ada di gunung yang bersalju, kita manusia membutuhkan air. Karena ini fondasi kehidupan. Tapi nyatanya dalam firman Tuhan hari ini ada perbedaan yang cukup mencolok antara air dalam sumur Yakub dengan air hidup yang dimaksud oleh Yesus Kristus. Air fisik atau air sumur Yakub, Bapak Ibu yang terkasih, betul. Kalau kita menentukan apakah ada kehidupan di sana, kita harus cari air. Air fisik itu penentu kelangsungan hidup biologis dan jasmani. Itu mengapa air itu harus adil, Bapak Ibu. Ini yang juga kita seringkali luput ya daripada keadilan. Kita pikir keadilan itu tentang gaji. Padahal tidak juga Bapak Ibu. Bahwa WHO telah menentukan orang itu mengkonsumsi air harus 1% atau bahkan kurang di bawah gajinya. Penelitian sekarang mengatakan bahwa Indonesia sebab tercemarnya air, sebab monopolisasi air, membuat air itu dikonsumsi 3-5% dari gajinya. Dengan untuk mandi saja, untuk minum saja, dia harus membeli air dari pihak ketiga. Itu artinya air fisik Bapak Ibu yang terkasih, sifatnya terbatas, sifatnya dapat kering, dapat habis. Bahkan air ini bisa disalahgunakan. Banyak orang-orang juga menjual air, mengatakan bahwa air ini punya daya magis, punya daya religius. Padahal tidak demikian, ini tuh air fisik. Bahkan air fisik dalam bacaan kita telah disekat-sekat, telah dikhususkan. Bahwa sumur di Sikar ini adalah milik orang Samaria. Masa kamu orang Yahudi mau minum dari sumur ini? Ada air harganya 100.000 lebih, ada air harganya 5.000 udah dapat 1 galon. Waduh, beda sekali Bapak Ibu. Air itu yang fisik tersekat-sekat dan dikhususkan. Itulah air fisik. Itulah sumur Yakub. Tetapi air hidup yang asalnya dari Yesus Kristus, yang ditawarkan oleh Yesus Kristus kepada perempuan Samaria dalam bacaan ini, merupakan air yang memberi kelangsungan hidup rohani dan hidup yang kekal. Air hidup yang ditawarkan oleh Yesus Kristus selalu dapat memuaskan kehausan atau dahaga jiwa kita. Dan yang terakhir, air ini juga selalu diberikan, dianugerahkan, digratiskan atau digratiakan bagi kita. Air hidup dari Yesus Kristus, sang sumber kehidupan, sangat amat berbeda dari air yang ditawarkan atau bahkan diambil oleh perempuan Samaria yang tiada habisnya. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, mengapa ya Tuhan menyatakan bahwa dirinya adalah sumber air hidup? Bukankah Yesus sendiri juga bisa mengatakan bahwa dia adalah Tuhan dan itu cukup? Kenapa dia harus pakai
atau mengkategorikan dirinya sebagai sumber air kehidupan. Karena sebenarnya ini berkaitan dengan bagaimana Yesus ingin menjelaskan bahwa yang namanya anugerah, karunia dari Allah dapat mengalir kemanapun. Air hidup ini bisa mengalir kemanapun yang dikehendakinya, kepada siapapun yang dikehendakinya. Meskipun banyak orang tidak menghendaki dia diselamatkan, tapi kalau air ini mengalir kepada dia, maka di sanalah ada anugerah, di sanalah ada karunia. Yang kedua, kita juga melihat bahwa di dalam bacaan kita, selanjutnya kalau kita mau baca, sumber air hidup ini mengungkapkan adanya dosa dan kesalahan manusia. Sama seperti perempuan Samaria yang nyatanya telah memiliki 5 suami dan tinggal bukan dengan suaminya. Ternyata air hidup mengalir bukan untuk memuaskan dahaga semata, tetapi membuat seseorang menyadari dosanya supaya dia dipersiapkan. Dipersiapkan untuk dicuci bersih daripada dosa dan kesalahannya. Dipersiapkan untuk menerima kehidupan yang kekal dan tidak haus lagi. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, ada istilah dari pengemis yang haus. Ini istilah, Bapak Ibu yang terkasih, yang tidak aneh. Sebab tentulah yang namanya pengemis, yang namanya orang miskin itu seringkali kehausan. Tapi fase kita, maksud dari orang ini adalah, apakah kita menyadari bahwa kita ini pengemis yang haus? Kita memiliki relasi yang kering dengan Tuhan. Kita bahkan mencari validasi dan mengemis, entah itu kasih sayang, pengakuan, kesuksesan, perhatian orang lain untuk merasa berharga. Dan kita merasa kosong. Kita merasa semua orang tidak ada yang mau mengisi kita. Jadi sudah pengemis, haus pula. Kita juga menggantungkan hidup kita dan menimba dari sumur-sumur yang kita anggap bisa mengisi kekosongan hati kita. Entah itu popularitas, harta, hubungan antara manusia, dan kita menemuinya seringkali bocor, kecewa, lelah. Bapak Ibu yang terkasih, tenang. Kalau menurut orang ini, itu adalah fase kehidupan. Fase kehidupan dan fase perjalanan, tapi gak boleh berhenti. Hanya sebagai pengemis yang haus. Sebagai pengemis yang haus, mungkin saat ini kita merasakannya. Kita harus menemukan identitas kita sesungguhnya dan menemukan sumber yang sejati. Perubahan kita dimulai ketika kita menyadari bahwa ada seorang yang menyatakan kepada pengemis itu, yang miskin dan haus itu, bahwa kita adalah anak yang sangat dikasihinya. Maka dari pengemis yang haus, marilah kita bersama-sama bergerak menjadi sumur air yang memancar. Ini jomplang banget ya Bapak Ibu ya, kayaknya ya, aneh banget gitu. Gimana caranya saya dari pengemis yang haus berubah menjadi sumur yang memancar? Ini dikatakan oleh Henry J. Nouwen, di mana dia merefleksikan siapa sih Tuhan Yesus air hidup itu? Kenapa dia harus menyatakan dia adalah sumber air hidup? Oh, ternyata ketika pengemis yang haus itu menemukan cinta yang sejati yang datangnya dari Allah,
yang tadinya dia terus menghisap Bapak Ibu, dia selalu ingin mengambil, dia sekarang menyadari bahwa dia diberkati Allah sehingga bisa memberi. Dia juga menyadari bahwa dalam kehidupannya bukan cuma dia pengemis yang haus itu. Maka dari itu Allah membuka berkat buat kita, terutama berkat rohani, supaya kita memberikan aliran berkat Tuhan kepada sesama kita. Disinilah seseorang merasakan kebebasan rohani. Yang tadinya dia seorang pengemis yang terikat pada pemberian orang lain, kini dia menjadi sumur yang bebas, yang bisa merdeka, bisa memberi. Inilah harusnya orang-orang yang hidup di dalam sumber air hidup. Maka Bapak Ibu yang terkasih, ada juga seorang teolog mengatakan bahwa ketika kita sebelum berdoa kepada Tuhan, baiklah kita datang dalam keadaan haus. Kalau kita dalam keadaan haus tapi kita mencari sumur yang dikatakan tadi sumur duniawi, kita nggak akan pernah selesai. Tapi kalau seperti yang di N.T. Wright katakan, we come to you thirsty and we come away like rivers. Ini dikatakan dengan iman. Mungkin sekarang mengawali tahun 2026 Bapak Ibu, kita datang pada Tuhan haus. Bak si pengemis yang haus, kita merasa tahun ini diawali dengan berbagai macam masalah. Tahun ini saya kurang Tuhan. Tapi bisa gak ya Tuhan ketika saya datang nanti pada Tuhan, ketika saya haus saat jumpa Tuhan, saya pulang mengalir deras bak sungai. Deras bukan untuk saya, kalau deras pasti untuk banyak orang, untuk sesama saya. Disinilah Bapak Ibu yang terkasih, di mana Yesus memanggil perempuan Samaria itu bukan lagi sebagai pendosa, tetapi dia memanggil perempuan Samaria itu menjadi pembawa kabar sukacita. Meskipun mungkin dia masih memiliki 5 suami dan orang yang bersama dengan dia bukan suaminya, tetapi Allah telah menyelamatkan dia dan dia tahu bahwa dia pulang mengalir deras bak sungai. Dia mau memberitakan kabar sukacita itu. Maka jangan takut mengawali 2026 untuk datang pada sang sumber air hidup. Gak seperti cerita tadi saya di awal, ketika satu-satunya bak yang ada, kita akan menerima ikan di dalamnya. Mungkin kita keterima lumut di dalamnya. Tuhan tidaklah demikian. Kalau kita mau datang ke dalam hadirat Tuhan, kita akan mengalir deras dan menjadi berkat bahkan bagi banyak orang. Tidak ada yang mustahil di hadapan Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih, datanglah terus pada sang sumber air hidup yang kekal. Amin. Saat hening bagi kita semua. Saudara-saudara, kita sudah mendengar firman bahwa Tuhan yang kita punyai adalah sumber
air kehidupan bagi kita. Dia memberikan kepada kita kelegaan. Dia memberikan kepada kita kedamaian. Dia berikan apa yang kita perlukan. Karena itu saat ini kita akan datang kepadanya. Kita mau meminta pertolongan, tuntunan tangan kasih Tuhan. Bagi setiap kita yang memiliki beban di tahun 2025 yang belum selesai dan masih kita bawa masuk di tahun 2026. Mungkin itu sakit penyakit kita. Mungkin itu pergumulan karena anggota keluarga kita ada di dalam keadaan sakit. Saudara-saudara, mari kita datang pada Sang Sumber air hidup. Di sana kita akan mendapatkan kelegaan. Sebelum kita menaikkan doa kita, mari kita angkat pujian. Yesus, padamu ku berseru. Dengan segenap hati kita katakan, Kau Tuhan penolong dalam hidupku. Ku percaya hanya kepadamu. Kau pegang tanganku dan tuntun langkahku. Yesus, Kau perlindunganku. Sekali lagi kita katakan, Kau Tuhan kekuatan dalam hidupku. Penolongku dalam kesesakan. Kau gunung batuku dan pertahananku. Yesus, Kau penolongku. Yesus, padamu ku berseru. Penolong dalam hidup. Kami mengatakan bahwa Engkau adalah penolong kami yang sejati.
Hanya kepadamu kami meletakkan segala beban kami. Bahkan kepadamu kami berteriak, Tuhan kasihani kami. Tuhan tolong kami. Kami manusia yang dahaga, yang membutuhkan kelegaan. Karena itu kami menghampiri Engkau ya Bapa. Kasihani kami. Lihatlah ketika kami berseru meminta pertolongan dari Tuhan. Ketika kami tak mampu melakukan apapun di dalam kehidupan ini. Mungkin ada di antara kami yang saat ini sedang ada di dalam keadaan sakit. Kami sudah melakukan berbagai macam cara supaya kami segera pulih. Dan kami bisa melakukan banyak hal, bahkan kami punya kesempatan untuk beribadah dan bahkan melayani Tuhan. Tetapi kalau sampai saat ini, sepertinya segala upaya kami belum menunjukkan hasil. Bapa, kami datang kepadamu, tolonglah kami. Berikanlah kepada kami pemulihan. Karena kami tahu Engkau tabib di atas segala tabib. Engkau sanggup menyembuhkan kami. Karena itu kami meletakkan harapan kami di dalam tangan Tuhan. Mari Bapa, campur tanganlah. Melalui semua obat-obat yang kami minum, melalui makanan dan minuman yang boleh kami nikmati, melalui istirahat yang kami jalani, melalui kasih sayang yang dibagikan oleh keluarga, oleh saudara seiman kami. Mari Bapa, pakai semua itu menjadi alat berkat bagi kesehatan kami. Mari Bapa, pakai semua itu untuk kami melihat bahwa Tuhan yang kami percayai tidak jauh dari kami. Bahkan bersama-sama dengan kami menanggung segala sakit penyakit kami. Kami sungguh memohon pada Tuhan, tolong bantulah kami. Selamatkanlah kami. Dan biarlah kami sekali lagi melihat pekerjaan tangan Tuhan di dalam kehidupan kami. Kalau saat ini ada di antara kami yang mengingat anggota keluarga kami, entah itu orang tua kami, entah itu anak kami, entah itu saudara kami, entah itu kakak atau adik kami, yang saat ini sedang ada di dalam keadaan sakit. Mereka sedang bergumul dengan kesehatan mereka. Bapa, kami mau serahkan mereka di dalam tangan Tuhan. Mari campur tanganlah di dalam kehidupan mereka. Pulihkan anak-anak-Mu ini. Dan biarlah mereka sekali lagi melihat bahwa Allah yang mereka percayai adalah Allah yang hidup, yang campur tangan di dalam setiap pergumulan kami. Kami meletakkan diri kami, saudara-saudara kami, orang yang kami kasihi, yang saat ini ada di dalam keadaan sakit, baik itu secara fisik, ataupun karena luka akibat dari perkataan, perbuatan yang dilakukan oleh orang-orang di sekitar kami. Kami mau letakkan semua itu di tangan Tuhan. Bapa, pulihkan kami, agar kami boleh menjadi ciptaan yang baru. Kami boleh menyaksikan ada kasih Tuhan di dalam hidup kami. Ada pengampunan yang Tuhan berikan kepada kami. Ada pemulihan yang Tuhan nyatakan atas kami. Supaya ketika kami berjumpa dengan orang-orang di sekitar kami, kami pun juga boleh dipakai oleh Tuhan untuk memulihkan mereka. Kami memohon pertolongan dari Tuhan. Ini kami Tuhan, yang kami mau percayakan hidup kami, kesehatan kami secara fisik maupun mental di dalam tangan Tuhan. Kami mau jadi orang-orang yang lebih dari
pemenang. Demi Kristus kami berdoa. Amin. Saudara, pokok doa yang kedua, kita mau bersyukur untuk perjalanan kehidupan kita, masuki tahun yang baru ini, semua karena anugerah Tuhan. Kita percaya walaupun ke depan kita belum tahu apa yang terjadi, tapi rancangan Tuhan kita percaya selalu terbaik buat kita. Sebelum kita berdoa, kita akan menyanyikan sebuah lagu Besar Anugerah-Mu. Kiranya kita memahami perjalanan ini adalah sebuah anugerah, sebuah kesempatan yang Allah berikan bagi kita. Sebagaimana ku ada, berdiri menghadap tatamu Bapa, semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Dalam segala kelimpahan, layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Besar anugerah-Mu. Semakin bertambah besar anugerah-Mu. Mari berdoa. Ya Allah, kalau kami sampai di hari ini, di tahun yang baru,
Kami percaya itu adalah kesempatan dan anugerah yang Tuhan berikan bagi kami. Kami tidak mampu menciptakan kehidupan bagi kami. Tidak mampu menambah sehasta saja dalam perjalanan hidup kami. Kami punya banyak sekali keterbatasan dan kelemahan. Tapi kami bersyukur karena kami punya Allah yang tidak terbatas. Karenanya kami mau percaya dan beriman dengan sungguh ketika kami memasuki tahun yang baru ini, kami mau berjalan bersama dengan Tuhan. Kami bersyukur untuk kesempatan dan rancangan terbaik yang Engkau berikan bagi kami hingga saat ini. Mungkin kami masih dalam kebingungan, mungkin kehidupan kami masih dalam perjuangan. Mungkin ada kesusahan dan pergumulan yang begitu berat sampai hari ini. Tapi iman kami percaya Tuhan akan memberikan yang terbaik. Selalu ada jalan keluar yang terbaik bagi kami. Tuhan akan menguatkan kami. Mungkin tahun ini merupakan tahun yang kami awali dengan banyak sekali perjuangan dan masalah. Tapi kami mau menjalaninya bersama dengan Tuhan. Berkati GKI Beringin sehingga dalam tahun-tahun yang kami jalani bersama, persekutuan kami semakin erat. Berkati keluarga kami masing-masing sehingga selalu ada damai sejahtera, cinta kasih dan kekuatan yang berasal dari Tuhan. Kami dapat terus saling menopang satu dengan yang lain. Berkati pekerjaan kami dan usaha kami ya Allah, kami harus terus berjuang, kami harus terus berpikir, kami harus terus melangkah dan kami mau menjalaninya bersama dengan Tuhan. Mungkin saat kami merasa putus asa, kebingungan, kami ada dalam suasana perasaan yang tidak menentu, kami berusaha mencari jalan sendiri. Tapi malam ini biarlah Tuhan yang menuntun kami menapaki hari-hari yang Tuhan berikan. Kiranya kesempatan dan anugerah ini dapat kami manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Hadirlah bersama kami, berjalanlah bersama dengan kami ya Allah. Berkati kami, tutup bungkus kami dengan kuasa kasih-Mu, keluarga kami dijagai oleh Tuhan. Berkat-berkat Tuhan hadir di tengah keluarga kami. Tidak ada hal buruk terjadi atas perjalanan keluarga kami karena tangan Tuhan yang menjaga dan melindungi kami masing-masing. Di dalam iman kami percaya, di dalam anugerah Tuhan kami bersyukur dan kami menyerahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu ya Allah, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Marilah kita bersukacita dan menyatakan ungkapan syukur kita kepada Tuhan yang telah memberikan segala berkat-Nya. Marilah kita mengingat sabda Tuhan dalam Yesaya 12 ayat 2 hingga 3. Sungguh Allah itu keselamatanku, aku percaya dengan tidak gementar. Sebab Tuhan Allah itu kekuatanku dan mazmurku. Ia telah menjadi keselamatanku. Maka kamu akan menimba air dengan kegirangan dari mata air keselamatan.
Mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan, Tuhan boleh kumpulkan kami pada malam hari ini untuk beribadah. Kami sadar ya Tuhan, apa yang ada pada kami semuanya merupakan berkat dari Tuhan semata. Pada malam hari ini kami memberikan persembahan syukur kami sebagai bagian dari ibadah kami kepada Tuhan. Kiranya Tuhan kuduskan dan Tuhan sucikan, dan biarlah segala sesuatunya hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, kita boleh menerima firman, kekuatan kita, sumber air hidup kita, yang tentunya akan memimpin dan menuntun kita melangkah di tahun yang baru ini. Bersama dengan Tuhan, kita bisa. Bersama dengan Tuhan, kita diberikan kekuatan untuk kita mampu melewati segala sesuatunya dalam kehidupan kita. Mari kita tetap berserah kepada Tuhan dan menjadikan Tuhan Yesus itu air hidup dalam kehidupan kita, yang terus hidup mewarnai kehidupan kita ke depan. Mari kita akhiri ibadah kita malam hari ini, Bapak Ibu dan Saudara. Satu lagu mari kita naikkan pada Tuhan dari Kidung Jemaat 412. Tuntun aku ya Tuhan Allah melewati gurun di dalam kehidupanku di tahun ini. Puji nama Tuhan. Tuhan Allah, tuntun aku Tuhan Allah lewat gurun dunia. Kau perkasa dan setia, bimbing aku yang lemah. Roh di surga, puaskanlah jiwaku, puaskanlah jiwaku. Buka sumber air hidupmu Tuhan, buka sumber air hidup, penyembuhan jiwaku, dan berjalanlah dibuka dengan tiang awanmu. Juru selamat, kau berisai hidupku, kau berisai hidupku. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Terimalah berkat yang daripadanya. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus, dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Ibadah selesai, doa teduh buat kita sekalian. Tuhan Yesus memberkati.